Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Kita pasti pernah mendengar kata gratis. Dan kata itu sekarang sungguh amat populer karena ada program makan siang gratis. Apa sih artinya? Artinya adalah siapa saja yang mengambil makan siang itu ketika sudah selesai tidak dipungut biaya apapun. Demikian juga kalau kita pergi ke toko-toko. Di situ ada ditulis parkir gratis. Artinya ketika saya meninggalkan toko tempat tersebut, saya tidak dikenakan biaya apapun ketika saya memparkir kendaraan saya di tempat tersebut. Hari ini, Tuhan juga berbicara tentang gratis. Tuhan berkata, berilah dengan cuma-cuma. Apa sih kok sampai-sampai Allah berbicara tentang cuma-cuma? Kalau kita memperhatikan konteksnya, ternyata ini berkaitan dengan tugas para rasul yang dipilih untuk mewartakan kerajaan Allah. Sebelum mewartakan kerajaan Allah, Tuhan memberi kuasa, yaitu kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan penyakit dan kelemahan. Maka para murid pergi dengan kuasa tersebut. Dan karena kuasa itulah akhirnya para murid bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Pengusiran setan atau roh-roh jahat, kesembuhan penyakit dan kelemahan adalah hal-hal yang amat berdekatan dengan kemanusiaan kita. Maka ketika seseorang mengalami kesembuhan, mengalami atau mampu mengatasi kelemahan, atau dalam bahasa lain kadang-kadang orang yang memiliki kerasukan setan atau roh jahat bisa disembuhkan, orang sangat bersuka cita, orang sangat bergembira, dan tidak jarang ungkapan kegembiraan itu adalah pemberian sesuatu, memberi materi, bukan hanya materi, tetapi juga nama baik yang bisa disebarkan dari satu mulut ke mulut yang lain, sehingga nama kita mungkin sekali dikenal sebagai penyembuh, pengusir setan, menjadi orang yang bisa mengatasi banyak kelemahan atau menjadi konsultan. Dan disinilah kadang-kadang godaan itu hadir kembali. Apa itu? Kita tanpa sadar termakan oleh materi yang diberikan, nama baik yang muncul, dan lain sebagainya. Sehingga pelan-pelan tanpa sadar kita akhirnya menjadi orang yang tanda petik ketika melakukan kebaikan menggunakan kuasa Tuhan berharap sesuatu dari apa yang kita boleh lakukan. Maka pesan Yesus, berilah dengan cuma-cuma, atau katakan berilah dengan gratis, sebetulnya suatu ungkapan yang mau mengingatkan kepada para murid. Hei, kamu itu bisa melakukan segala sesuatunya bukan dari dirimu, tapi dari kuasa saya, dari apa yang ada dalam diri saya. Oleh karena saya memberi kuasa itu secara cuma-cuma, maka kamu tidak punya hak untuk menuntut segala sesuatu. Berilah dengan cuma-cuma karena kamu juga telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Inilah yang mau Yesus katakan dalam kehidupan kita sebetulnya.
kita telah mendapat banyak anugerah. Kita telah mendapatkan banyak rahmat. Perbuatan baik yang kita buat itu bukan dari kita. Materi yang kita sumbangkan kepada orang lain itu juga bukan dari kita. Semuanya dari Allah saja yang memberi kita secara cuma-cuma. Memang kadang-kadang pikiran kita agak sedikit menyimpang. Apalagi dengan dunia modern sekarang, di mana faktor kerja keras, faktor ketepatan waktu, faktor manajemen yang baik dan sebagainya seringkali membuat saya menjadi bangga, dan itulah hasil kerja keras. Siapa bekerja keras, ia akan mendapatkan sesuatu. Benar. Tetapi jangan lupa, sebagai orang beriman, kita tahu kerja keras kita itu tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa Tuhan yang mengiringinya. Maka meskipun kita bekerja keras, kita bersusah payah untuk menghasilkan sesuatu, apa yang kita hasilkan itu sebetulnya adalah pemberian dari Tuhan secara cuma-cuma. Maka ketika apa yang saya buat berhasil, ketika pelayanan-pelayanan saya mendapat nama baik, ketika kesembuhan terjadi, ingat, itu dari Tuhan. Maka berilah secara gratis, berilah secara cuma-cuma, karena kita tahu apa yang saya buat itu juga adalah rahmat yang diberi secara cuma-cuma oleh Tuhan kepada saya. Saya ini hanya penghantar rahmatnya saja. Tuhan memberkati.